Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geni Sanggraini dari kelas A Sistem Multimedia Untirta dan Ibu Ratu Verlaili sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini. Di sini saya akan membuat video UTS yaitu terkait program AR di mana dapat menampilkan dua objek dalam satu marker. Dan dua objek tersebut dapat berotasi namun rotasinya berbeda satu sama lain. Dan juga terdapat tombol next serta button untuk menampilkan objek-objek tersebut. Nah, yang pertama di sini harus sudah terinstall dulu Foria-nya. Biasanya kalau udah terinstall, udah di-upload ke sini Foria-nya, di-import. Di sini tuh udah ada Foria Engine, tapi kalau misalnya ini belum, berarti belum di-import. Kemudian untuk nambahin AR kameranya ke Foria Engine, AR kamera. Selanjutnya nambahin image target. Nah, di image target ini menggunakan database. Sebelumnya saya sempat sudah mengimport database-nya ini untuk project-project sebelumnya. Jadi di sini tinggal pakai aja. Pilih yang animal, kemudian yang harimau. Nah, selanjutnya di sini buat dulu objeknya pakai objek yang animal, ada di prefabs. Nah, ini ada tiger, di drag aja. Kemudian disesuaikan dulu ukuran dan posisinya, karena ini ukurannya terlalu besar. Dilihat dari sisi samping, nah seperti ini. Ini terlalu tinggi, jadi bawahin. Kemudian dilihat dari sisi lainnya. Nah, ini udah. Karena ingin membuat objek kayaknya ada dua, sedangkan markernya cuma satu, berarti harus nambahin lagi satu yang gambar kucing. Nah, ini juga sama, disesuaikan dulu ukurannya. Nah, ini terlalu kecil ukurannya. Ini ke atas dulu biar kelihatan. Nah, ini ukurannya dulu disesuaikan dan juga posisinya. Ini dilihat dari sisi lainnya. Nah, kemudian baru posisinya sesuaikan ada di sini. Nah, selanjutnya membuat dulu untuk button next dan back-nya. Ada di UI, legacy, kemudian di button. Nah, ini buttonnya namain next. Terus teksnya di sini ganti jadi next. Oh, ini diin dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk teksnya di bold. Ukurannya pakai 24. Nah, ini tinggal disesuaikan aja kotaknya dan besarnya juga. Di sini aja untuk next. Tapi ini sepertinya terlalu besar, jadi dikecilin dulu. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi bikin untuk yang back-nya ini, jadi di copy aja. Ganti namanya jadi back. Kemudian ini untuk
teksnya ganti juga jadi back. Sekarang posisinya dirubah, penempatannya ada di sini aja. Nah, selanjutnya akan membuat sisapnya untuk bagian nanti. Ini tombol bisa diklik sama bisa rotasi di objeknya. Saya nyimpan scriptnya itu ada di sini, ada di script. Nah, ini buat aja folder baru namanya UTS. Nah, di sini baru bikin file sisapnya. Ada di create sisap script. Nah, selanjutnya ini dikasih nama filenya sysmol. Nah, kita buka. Nah, ini dihapus aja dulu komennya. Nah, pertama di sini buat dulu untuk variabel-variabel yang nanti akan dibutuhkan. Yang pertama ini ada public game object, karena di sini kan nanti objeknya lebih dari satu, jadi pakainya ada di sini array untuk menampung si target object. Terus ada public float. Ini untuk kecepatan speed rotationnya. Jadi rotation speed sama dengan sini defaultnya 100 F aja. Oh, ini P-nya kapital. Nah, kemudian di sini ada private integer current object index sama dengan index ke 0. Nah, jadi tuh ini untuk dilihat nanti yang lagi ke scan itu objek array ke berapa, indeks ke berapa. Nah, di sini di settingnya 0. Ada marker yang di scan, kemudian nanti akan menampilkan objek yang pertama yaitu yang 0. Terus kalau misalnya objek kedua, berarti di sininya 1. Tapi defaultnya ini 0, menampilkan objek yang pertama. Kemudian di sini buat juga void display object dengan parameternya integer index. Kemudian di sini pakai for each game object atau obj in target object, tambahin S deh karena kan lebih dari satu. Kemudian di sini game object atau disingkatnya obj set active false. Nah, jadi nantinya akan menampilkan satu-satu objek-objeknya, dan objek yang nggak aktif itu akan dinonaktifkan atau tidak dimunculkan seperti itu. Kemudian ini if
target object, indeks keberapa, ini indeks, kalian kan parameternya tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya si objeknya ini pastiin bahwa tidak kosong. Nah, ini kurang rapi ini di bawah aja. Nah, kemudian target object, index, set aktif true. Nah, jadi kalau misalnya target si objeknya nanti itu nggak kosong ataupun ada di indeks tertentu, maka dia akan aktif, sedangkan yang lainnya tuh akan dinonaktifin. Kemudian ini untuk yang pertama ditampilin, jadi saat nanti si objek markernya itu di scan, nah ini yang pertama kali diproses itu yang di void start. Ini display object, manggil void yang ini, fungsi yang ini. Kemudian ini current object index. Jadi yang pertama ditampilin ini ntar adalah objek yang pertama. Kemudian di void update-nya ini if target object current object index tidak sama dengan 0. If current object index sama dengan 0, jadi saat indeks yang pertama atau objek indeks yang ke 0 atau objek yang pertama, maka di sini target object current object index. Nah, ini untuk perputaran rotasinya tuh transform rotation rotate transform rotate 0, rotation speed, ini kecepatannya, dikali time delta time. Ini time-nya T-nya besar, koma 0. Nah, jadi ini menandakan bahwa si indeks ke 0 objek yang pertama nanti dia akan mutarnya ke sumbu Y. Selanjutnya di sini else if juga hampir sama kayak ini, jadi ini copy aja. Nah, ini kebalikannya, jadi di sini tuh rotation speed-nya dikurangin, ada tambahin min. Ini biar rapi, R ini ubah aja jadi R kecil. Yang ini juga. Nah, ini belum ada ininya. Jadi else if ini untuk yang indeks pertama. Jadi nantinya objek yang kedua, maka dia akan berotasi reverse Y, kebalikannya dari objek yang pertama. Nah, kemudian buat untuk buttonnya public void
show next object. Kemudian di sini current object index sama dengan current objects index min 1 ditambah min 1 dikurang 1 tambah target object length. Kebalik. Kemudian target object dot. Nah, jadi tuh ini tuh jika diklik nanti button si next-nya, dia akan nambahin indeks yang nambahin 1 indeks. Ini harusnya plus sih. Jadi ini tuh udah terlanjur deh. Ini fungsinya ini sebenarnya ini tuh untuk yang back. Jadi ini back aja deh. Previous. Nah, jadi ntar saat diklik back, dia akan indeksnya berkurang 1 dan kemudian ngambil indeks misalnya kalau ada di indeks 1, kalau diklik back maka dia akan ke indeks yang ke 0 gitu. Terus sini ada display object current object index. Nah, sekarang buat untuk yang next-nya di atas aja deh. Nah, ini next. Kalau yang next ini bedanya ini ditambah 1 tambah 1. Nah, bedanya tuh di sini. Jadi kalau misalnya next dia indeksnya ditambah 1. Terus kalau misalnya udah melebihi panjang si indeksnya, nah dia tuh bakal ngulang gitu loh. Nah, ini udah di save. Ada error di line 41. Ini kurang titik koma. Ini typo nih time-nya. Nah, harus gini. Nah, ini udah gak ada error. Harusnya nanti gak ada masalah. Kemudian si small-nya ini, si script-nya di drag ke image target. Nah, nih target objeknya ada berapa? Di sini kan jadinya 2, berarti 2. Nah, di sini baru drag objeknya. Drag objeknya yang pertama itu tiger, jadi elemen ke 0, indeks ke 0. Kemudian yang kitty yang kedua. Nah, selanjutnya ini untuk di buttonnya, di one clicknya ditambahin, terus image targetnya di drag ke sini
pilih yang sysmul ini sesuai nama C# filenya tadi, kemudian sesuaikan sama fungsinya. Ini karena next berarti yang pakai show next object. Nah, sama juga untuk yang di back. Plus, kemudian drag image target, sysmul, pilih yang previous. Nah, ini udah. Coba di running, tapi saya siapkan dulu gambarnya. Nah, dia akan langsung muter. Kemudian di next. Nah, ini kucingnya kecil banget. Dia akan muter berlawanan. Kemudian kalau di next lagi, dia akan balik ke harimau. Sekarang yang back. Nah, ini back kucing, kemudian ke harimau lagi. Rotasinya berbeda antara objek pertama dan objek kedua. Nah, seperti itu. Mungkin sekian video tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.